Renungan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibom dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah kantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang pertama, kita dituntut Tuhan supaya menjadi garam dunia. Apa gunanya garam dalam sebuah masakan? Asin. Untuk memberi rasa. Ya. Kita dituntut Tuhan untuk memberi perubahan di lingkungan sekitar kita, supaya kita dapat merubah pola pikir teman-teman kita yang ada di sekitar kita, dan juga bisa menjadi, ada satu teori yang saya baca yaitu tentang jadilah menjadi stopwatch, bukan menjadi termometer. Jadilah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau termometer kan dipengaruhi oleh suhu, kalau stopwatch mempengaruhi suhu atau keadaan. Jadilah seperti itu, kita mempengaruhi lingkungan sekitar kita untuk memberikan pengaruh di dunia sekitar kita. Pengaruh diberikan ini kita mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kalau kita tidak menjadi garam dunia, apa lagi guna kita selain diinjak-injak dan dihina-hina orang? Padahal kita ini adalah anak Kristen. Kita harus menjadi pelita di lingkungan kita dimanapun kita berada, meskipun itu lingkungan yang buruk, kotor, kita harus bercahaya dalam gelap, supaya orang-orang di sekitar kita juga ikut bercahaya dan mulai mengikuti kita. Di ayat 16 mengatakan, demikianlah hendak terangmu bercahaya kepada orang, supaya mereka melihat perbuatanmu baik memuliakan Bapamu yang di surga. Kita kan seringkali berbicara tentang ayat firman Tuhan depan teman-teman kita, tapi teman-teman kita sering berbicara sama kita, kok begitu, kok suci kau, kok suci. Padahal kita memberitakan yang baik kan, gak salah itu. Sebenarnya orang seperti itu harus kita lebih lagi motivasi atau berikan ayat firman Tuhan, supaya dia tidak terlelap oleh hal dunia ini, supaya dia mementingkan Tuhan bukan dengan hal yang berada di dunia ini. Terutama sekarang banyak anak muda yang banyak meninggalkan pertemuan ibadah dengan hal-hal yang tidak senonoh lah. Contohnya malam minggu, atau malam minggu. Kalau saya kan, kalau malam minggu itu ibadah kan memang udah harus wajib ya kan. Banyak teman saya yang bilang, kenapa kau tiap malam minggu ibadah? Sesekali nongkrong. Apa gunanya nongkrong itu? Tanya sama orang sekalian cuma bahas tentang dunia, penting kita ikut ibadah, kita menambah pengetahuan tentang firman Tuhan lebih banyak lagi, ya kan? Dan juga di ayat ini diterangkan, kamu adalah kota terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Seperti ada sekarang, kalau ada yang punya aplikasi TikTok ya kan, disuruh kita dilibatkan, kalau mau punya uang dari TikTok harus FYP kan. Seharusnya kita lebih FYP kan tentang firman Tuhan di dalam kita kepada teman-teman di sekitar kita, supaya firman Tuhan itu dapat terkenal di lingkungan kita, bukan tentang perbuatan apa saja yang tidak berguna lah bagi kita nanti. Seharusnya kita lebih memberitakan lagi tentang ayat firman Tuhan, meskipun nggak diterima ya, setidaknya kita memberitakan, kan itu perintah Tuhan. Beritakanlah Injil dimanapun kamu berada. Ya, itu saya renungan pada hari ini. Terima kasih, Shalom.